Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mohon izin, saya ingin menjelaskan ya berkaitan dengan materi praktikum mata kuliah material dan piranti untuk pertemuan 8, yakni kita akan melakukan analisis material dan piranti elektronik dioda. Ya, baik untuk tujuan praktikum pertemuan 8 ini yaitu kita mampu mengukur tegangan dan arus dioda silikon dan dioda germanium. Hanya untuk praktikum ini mungkin salah satu saja yang akan kita coba ya, yang dioda silikon. Kemudian nanti kita akan melihat kondisi bias maju dan bias mundur pada dioda tersebut, kemudian menentukan tegangan lutut, kemudian menggambarkan karakteristik dioda bias maju dan bias mundur, dan yang terakhir adalah menggambarkan garis beban pada dioda. Nah, seperti yang kita tahu bahwa dioda ini merupakan salah satu material semikonduktor yang sering digunakan begitu ya dalam berbagai komponen atau perangkat elektronik begitu ya, yang salah satunya adalah sebagai penyearah arus ya. Nah, dioda sendiri ini dibuat dari bahan semikonduktor. Yang pertama ada yang tipe P dan tipe N, yang kemudian nanti mereka dibuat sambungan atau junction, yang kemudian nanti junction inilah yang kemudian dapat men-trigger dioda tersebut bisa mengalirkan arus ya. Kemudian untuk simbol dioda, nah seperti ini ya, ada anoda mewakili positif, lalu katoda berupa garis vertikal ini mewakili sumbu negatif atau semikonduktor tipe N. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat ada yang namanya istilah daerah depresi, gitu ya. Nah, untuk daerah depresi pada PN junction, nah ini biasanya dia memiliki energi sebesar 0,7 volt. Nah, energi ini yang kemudian menjadi energi potential barrier, di mana ketika tegangan sebesar 0,7 volt ini belum terlampaui, arus listrik yang mengalir pada dioda ini akan mendekati 0. Sementara untuk yang berbahan germanium ini besarannya yaitu 0,3 volt gitu ya. Nah, di sini ada kurva karakteristik dioda yang kemudian nanti teman-teman harus tahu. Nah, kemudian untuk kondisi dioda sendiri ada dua jenis ya. Ada bias maju di mana memang di sini arus listrik mengalir gitu ya. Arus listrik pada dioda ini mengalir jika ada tegangan positif yang terhubung pada lapisan positif dan tegangan negatif terhubung ke lapisan negatif. Nah, ini disebut dengan bias maju atau forward bias, gitu ya. Kemudian untuk bias mundur ini kondisi di mana lapisan negatif diberi tegangan positif dan sebaliknya lapisan positif diberikan tegangan negatif, gitu ya. Nah, ketika kondisi bias mundur atau reverse bias, nah ini depletion layer-nya ini akan semakin besar, gitu ya. Depletion layer ini akan semakin besar sehingga pada akhirnya akan menyebabkan arus listrik tidak bisa melewati dioda, gitu ya teman-teman ya. Kemudian di sini kita akan lihat lagi untuk gambar rangkaian. Nanti teman-teman akan diminta untuk membuat suatu rangkaian untuk nanti kita bisa menggambarkan kurva karakteristik dioda. Nah, untuk kurva karakteristik dioda ini seperti yang terlihat di sini ya teman-teman ya. Nah, ini di mana di sini ada tegangan lutut tadi yang saya sampaikan. Nah, ini ya, tegangan lutut. Nah, kita menyebutnya sebagai tegangan lutut karena mungkin dia nekuk gitu ya. Nah, ini yang bagian positif, ini negatif. Nah, ini yang disebut tadi dengan potential barrier gitu ya. Dimana untuk yang 0,7 volt untuk yang silikon, kemudian untuk yang germanium ini yang sebesar 0,2 volt, ini 0,7 volt. Nah, gitu ya. Nah, kemudian ini di bawah ini adalah persamaan untuk menentukan besar dari arus dan tegangan sumber, gitu ya. Nah, untuk praktikum kali ini kita hanya fokus untuk yang bagian kanannya ini saja ya, teman-teman ya.
Nah, kita akan mencari gambar atau kurva karakteristik dioda yang nanti kita dapatkan dari rangkaian yang ada. Nah, ini teman-teman bisa lihat begitu ya. Kita bisa lihat di sini ada, kalau kita gambarkan di sini ada tegangan dioda yang nanti kita akan dapatkan begitu ya. Kemudian ini adalah arus dioda yang nanti kita akan peroleh juga dari hasil pengukuran gitu ya. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat bahwa eh, ada yang namanya garis beban. Nah, ini ya garis beban ya, set. Kemudian yang atas yang ini. Nah, di mana di sini jika arus I sama dengan 0 gitu ya, maka dia akan memotong sumbu dari arus gitu ya. Kemudian nanti besarnya VDD dibagi RL gitu ya. Tegangan pada dioda dibagi dengan RL. Dan sebaliknya gitu ya, nanti titik potong antara karakteristik dengan garis beban ini nanti akan bisa menghitung atau menghasilkan tegangan dioda dan satu lagi adalah arus dioda gitu ya. Nah, kemudian di sini yang terpenting lagi nanti teman-teman untuk praktikum kali ini silakan nanti teman-teman membuat rangkaian seperti ini ya. Nah, untuk rangkaian yang nanti teman-teman buat, teman-teman silakan buat yang seperti ini. Ini untuk yang bias maju, di mana untuk bias maju tegangan positifnya ini akan terhubung ke ke semikonduktor tipe P dan negatif terhubung ke semikonduktor tipe N. Nah, yang nanti teman-teman akan hitung adalah menggunakan multimeter. Di sini teman-teman akan menghitung arus dan satu lagi tegangan. Nah, untuk tegangan ini teman-teman tinggal hubungkan di ujung-ujung dioda ya, maka akan mendapatkan nilai besar tegangan. Tapi ketika menghitung arus listrik menggunakan multimeter, berarti ini teman-teman copot, hubungkan dengan multimeter, nanti bisa dihubungkan ke sini. Ini adalah multimeter. Nah, sehingga memang untuk secara aturan arus cara mengukurnya dilakukan secara seri, sementara tegangan ini paralel. Nah, ya. Nah, nanti untuk yang berikutnya, ini adalah langkah-langkahnya. Silakan buat rangkaian seperti ini. Butuh resistor sebesar 220 volt gitu ya. Nah, kemudian nanti teman-teman silakan hidupkan catu daya. Ya, catu daya yang nanti digunakan berupa catu daya. Ini teman-teman bisa lihat ya. Jadi ini teman-teman membutuhkan power supply gitu ya. Nah, power supply ini nanti akan ada tabelnya khusus gitu ya. Untuk kemudian nanti teman-teman bisa hitung berapa sih arusnya gitu ya pada dioda gitu ya. Kemudian satu lagi berapa sih tegangan pada dioda. Mengukurnya di mana? Di sini dan di sini. Ini untuk arus, ini untuk tegangan gitu ya. Nah, nanti silakan teman-teman bisa catat gitu ya. Catatnya di sini. Jadi nanti ini hasil pengukuran. Yang harus dihitung adalah, nah ini 0,2 volt. Jadi nanti silakan setting 0,2 volt ini adalah nilai tegangan di sini. Ya, 0,2 volt nanti teman-teman ukur berapa sih apa namanya nilai dari arusnya gitu ya. Sebentar. Berapa sih nilai arusnya? Nah, ini ya. Berapa sih ini? Berapa sih ini? Gitu kan ya. Ini dihubungkan seri, ini paralel. Kemudian nanti tegangan dari power supply-nya diubah jadi 0,4. Berapa ini? Lalu ini berapa? Lalu untuk yang berikutnya, yang tegangan berikutnya yang 0,6, ini berapa? Ini berapa? Sampai dengan tegangan sebesar 1,4 volt. Gitu ya. Nah, yang perlu nanti teman-teman hitung lagi adalah jadi nanti dua tabel ini teman-teman ambil data di lab gitu ya. Nah, ini kan yang pertama adalah bias maju.
Nah, untuk yang bias mundur, silakan teman-teman buat rangkaian seperti yang tadi, hanya diodanya dibalik. Yang positif dari sumber tegangan terhubung ke yang semikonduktor tipe N dan sebaliknya gitu ya. Jadi cuma tinggal dibalik. Dan di sini teman-teman bisa lihat tegangannya dibuat tidak 0, sekian tapi 5, 10, 15, 20. Ini untuk yang bias mundur. Dari sini teman-teman bisa hitung berapa sih arus diodanya, berapa sih tegangan diodanya, gitu ya, dari rangkaian yang sudah ada. Nah, nanti silakan kalau ini sudah selesai, nih udah dapat nih datanya di lab gitu ya. Nah, yang langkah berikutnya teman-teman harus menghitung. Ini ada yang harus dihitung, ini juga ada yang harus dihitung. Nah, ya. Nah, ini yang terpenting nanti ketika di lab, silakan teman-teman isi ini, lengkapi data ini, gitu ya. Kemudian nanti ini adalah contoh grafik ya, plot antara tegangan Vs terhadap arus dioda. Ini dari hasil apa? Ini dari hasil pengukuran. Jadi misalkan untuk yang bias maju, VS-nya 0,2, berarti di sini ya 0,2 ya. Lalu VD-nya, arus diodanya dari hasil pengukuran dengan multimeter besarnya 0,35. Berarti kalian plotkan di sini untuk yang 0,2 volt dan 0,35 ampere misal. Dan seterusnya. Nah, dari sini teman-teman bisa lihat mulai PS berapa sih dia mulai arusnya naik gitu ya. Nah, sebelum seperti yang tadi yang saya sampaikan ya, ada yang namanya tegangan lutut. Nah, tegangan lutut ini ketika terjadi ketika tadi ya, secara teori tegangan yang apa namanya pada dioda, misalkan tadi ya, kalau dioda silikon harus 0,7 volt, baru dia arusnya bisa naik, set gitu ya. Tapi kalau yang germanium biasanya di 0,2 aja dia udah muncul tuh arus. Makanya di sini mulai 0, di sini ya mulai kelihatan ya di 0,2 arus mulai muncul. Sebelum 0,2 itu akan 0. Itu kalau germanium. Nah, kemudian baru dari sana akan melesat, set naik, akan melesat cepat. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman harus tentukan dari hasil pengukuran, kalau misalkan VS-nya ini gitu ya, arusnya melesat setelah 0,7 volt. Nah, ini teman-teman bisa simpulkan bahwa oh dia jenisnya dioda silikon ya, gitu ya. Tapi kalau 0,2 volt dia sudah muncul arus gitu ya, berarti ini bisa diklasifikasikan sebagai dioda germanium gitu. Gitu ya. Nah, itu yang penting. Kemudian yang berikutnya dari hasil yang tadi ini ya, ini kan sudah nih diukur. Nah, silakan nanti laporan teman-teman bisa buat sendiri ya, tidak dilakukan di lab, tidak ada masalah. Jadi di lab hanya fokus untuk mendapatkan data dari tabel ini. Nah, kemudian nanti apa yang dilakukan? Nah, teman-teman silakan nanti bisa menghitung, sebentar, nilai dari yang pertama adalah VRL, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah arus dioda. Ini dari hasil perhitungan gitu ya. Nah, untuk VRL-nya ini teman-teman bisa dapat dari mana sih VRL? Nah, VRL kalian bisa dapatkan dari hasil pengurangan antara V. Ini nanti teman-teman bisa menghitung berapa sih nilai VD-nya gitu kan ya. Nah, nanti dari hasil yang sudah ada, teman-teman misalkan dapatkan nilai seperti ini. Bisa di salah satu aja gitu ya. Misalkan dapat nilai VD di 0,6 nih misal ya. Kemudian dari 0,6 ini misalkan
VD-nya dapat 0,4 volt. Ini dari hasil pengukuran. Nah, nanti untuk VRL-nya, teman-teman bisa menggunakan persamaan VS dikurangi VD. Nah, VS-nya berapa? 0,6 misalnya. Berarti VD-nya kurangi 0,4. Berarti VRL-nya sama dengan 0,2 gitu ya. Nanti ini diisi semuanya nih. Dari sini tadi saya ngitung kan ini ya, ceritanya 0,4 berarti di sini 0,2. Nah, semuanya dihitung, semua kolom ini kalian teman-teman silakan hitung nilai VRL-nya. Nah, kalau sudah dapat VRL, teman-teman bisa mencari ID. Arus dioda ini kalau dari hasil perhitungan, kalian bisa bagi nilai VRL dibagi dengan RL. VRL-nya misalkan ini ya, udah dapat ya 0,2 ya. Berarti 0,2, kemudian ini misalkan volt, lalu RL itu yang mana, Bu? Nah, RL itu adalah nilai yang hambatan yang ada di sini. Nilainya berapa? 220 ohm. Nah, ini kalau sudah dapat berarti dimasukkan ke sini. Ya, ke sini. Sesuai dengan VRL dan dibagi dengan RL. VRL berubah-ubah ya. Yang tetap itu adalah nilai RL yaitu 220 ohm gitu. Gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian yang bagian bawah ini silahkan apa Bu yang dihitung kalau yang bawah. Nah, jadi untuk yang bias mundur yang teman-teman harus hitung adalah nilai dari sebentar. Nilai dari yang pertama yang dihitung adalah nilai dari RD. Gitu ya. Cukup ini aja. Nah, untuk yang R dioda ya, RD ini adalah R dioda. Teman-teman cuman tinggal bagi saja nilai dari VD gitu ya. VD itu yang mana, Bu? Nah, ini VD yang ini. Kemudian dibagi dengan arus ini. Jadi RD sama dengan VD dibagi ID. Nah, dapatkan hasilnya. Nah, seharusnya untuk yang bias mundur, tadi kan disampaikan kan ya, bias mundur itu, ini kalau misalkan kita ibaratkan ini P, ini N, gitu ya. Nah, yang namanya bias mundur ini kan berarti ini terhubung ke negatif, ini terhubung ke positif. Nah, kutub yang saling bertolak belakang ini akan menyebabkan adanya pelebaran lapisan depletion. Nah, ini lapisan depletionnya akan semakin melebar. Yang pelebaran ini akan menyebabkan arusnya ini mendekati 0. Sehingga memang nanti kalau misalkan dari hasil pengukuran, oh sedikit kecil banget ya Bu, skala miliampere itu kan kecil ya. Nah iya, memang hasil yang didapatkan akan kecil gitu ya, karena tadi dia di bias mundur. Nah, nanti silakan teman-teman buat grafiknya ini antara VS berapa dan ID. Satuannya jangan lupa miliampere nih misalnya. Ini misalkan volt. Nah, ini harus dimasukkan. Untuk yang bias maju dan bias mundur. Sama gitu ya. Silakan bikinnya pakai jenis yang scatter plot saja. Cukup gitu ya. Nah, nanti kalian bisa plotkan seperti yang ada di halaman berikut. VS terhadap arus dioda. Satuannya apa nih? Jangan lupa dicantumkan. Nanti apa yang harus dilakukan? Jadi setelah teman-teman dapatkan data ini, nah nanti silakan dilanjut untuk menganalisis nilai tadi ya, yang dihitungnya berapa, kemudian pada bias maju, bias mundur, kemudian yang berikutnya adalah membuat plot grafik VS terhadap ID, ini harus didapatkan. Lalu setelah itu teman-teman buat pembahasan. Ya, jadi di pembahasan ini teman-teman silakan bahas data yang sudah diperoleh dari misalkan nilai VRL-nya berapa, nilai RL-nya berapa, kemudian tegangan lututnya berapa, gitu kan ya dari hasil pengukuran. Kemudian dia jenis silikon atau germanium kah gitu kan ya. Nah, itu harus dibahas gitu ya.
Silakan bisa dibahas. Nah, kemudian yang terakhir adalah kesimpulan, gitu ya. Jadi buat pembahasannya, satu lagi buat kesimpulannya. Ya, pembahasan bisa satu halaman lah ya, gitu ya. Kalau kesimpulan ya beberapa baris cukup lah ya gitu ya. Intinya dia menyimpulkan keseluruhan. Jadi nanti silakan buat strukturnya, tambahkan data dan berikutnya pengolahan data, lalu berikutnya pembahasan, lalu terakhir adalah kesimpulan. Gitu ya. Oke ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selamat berpraktikum, mengerjakan dan mengambil data. Semoga lancar kegiatan praktikumnya. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.